Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel LKP Sembiring Official. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari pembahasan soal teori UKK yang sebelumnya. Hari ini kita akan membahas yang paket 2-nya. Di sini sudah ada dokumen untuk soal teori paket 2 yang mana terdiri dari satuan pendidikannya untuk sekolah menengah kejuruan, kompetensi keahliannya teknik komputer dan jaringan. Untuk alokasi waktu pengerjaannya itu selama 6 jam lebih kurang. Untuk bentuk soalnya penugasan perorangan atau teori ya. Judul tugasnya instalasi jaringan sederhana. Jadi bedanya di soal teori paket 2 ini dengan paket 1 sebelumnya yang sudah kita bahas. Di sini bisa kita lihat untuk jenis soal pengetahuannya itu terdiri dari beberapa elemen kompetensi yang mana masing-masing soal itu pilihan berganda ya, pilihan A, B, C, D, E. Tidak seperti yang soal di paket 1 kemarin ya, ada beberapa analisis dan juga esai. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan membahas soalnya satu persatu. Baik, di sini soal yang pertama di elemen kompetensi yang pertama yaitu pertanyaannya salah satu aspek tujuan dalam melakukan survei teknis adalah, ini jawabannya yang A ya. Kalau kita perhatikan untuk soal paket 1 dan paket 2 ini sebenarnya ada yang hampir sama ya. Elemen kompetensinya ada yang sama dan juga bentuk soalnya juga hampir sama. Jadi ini sepertinya soal di elemen kompetensi yang pertama ini sudah ada keluar soal di paket 1 sebelumnya. Oke, jadi ini untuk soal pertama pilihannya yang A. Setelah itu lanjut soal kedua. Dalam pembuatan jaringan kebutuhan teknis menggunakan jaringan sangat diperlukan. Salah satunya adalah LAN tester. Fungsi dari LAN tester ini adalah dari beberapa jawaban pilihan A dan E. Yang kena adalah yang A ini ya, menguji terhubung atau tidaknya suatu kabel jaringan. Jadi memang LAN tester ini berfungsi untuk menguji apakah kabel yang sudah diinstalasi terhubung atau tidak. Lanjut soal ketiga. Untuk membagi kecepatan transfer data pada jaringan baiknya selain hub ya, selain hub kita dapat menggunakan C ya, jawabannya switch. Nah, jadi selain hub kita bisa menggunakan perangkat switch. Karena memang sekarang hub yang jarang ditemu, kebanyakan perangkat switch yang sudah beredar di lapangan ya. Lanjut soal berikutnya. Sebagai pengganti hub, saat ini teknologi jaringan menggunakan switch yang mempunyai kecepatan. Oke, di sini jawabannya yang B, 10/100 Mbps. Walaupun sebenarnya perangkat switch sudah ada yang mendukung per 1000 ya. Tetapi di sini karena sebagai pengganti hub, saat ini teknologi jaringan menggunakan switch yang mempunyai kecepatan yang 10/100 yang sering banyak diketahui orang di lapangan dan juga di sekolah-sekolahan gitu ya. Nah, soal selanjutnya. Tahapan dalam merencanakan pengkabelan horizontal, langkah-langkah yang tepat adalah, ini sebenarnya soalnya sudah ada muncul juga di paket pertama sebelumnya ya.
Jadi ini sesuai dengan jawaban di paket 1 sama nih. Jawabannya yang A. Memasang wiring kloset terlebih dahulu, baru memasangkan kabel jaringan, selanjutnya menutupnya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman sekalian. Jika ada mungkin yang salah jawabannya, boleh dikoreksi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya juga. Ini soal ini juga sudah muncul di paket pertama ya, paket 1 sebelumnya, yaitu mengurutkan warna standarisasi dari kabel strike, yang mana jawabannya C, putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Selanjutnya di sini ada soal berikutnya mengenai antena ya. Antena alat yang digunakan dari gambar yang diterterakan di gambar maksudnya untuk menambahkan daya pemancar. Jenis antena ini adalah, jadi yang dimaksud antena apa ini dari 3 antena yang ada terletak di perangkat access point ya. Jadi untuk antena ini disebut dia namanya antena omni ya. Ya, E jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah perangkat router WiFi bekerja di 7 layer OSI. OSI itu singkatan dari Open System Interconnection. Pada bagian mana bekerjanya? Nah, ini yang ditanya perangkat router WiFi ya. Perangkat router WiFi itu bekerja kalau di lapisan OSI itu dia berada di lapisan network, yaitu jawabannya C. Lanjut, memori berkapasitas terbatas berkecepatan tinggi. Cache memori ada di antara memori utama dan register pemroses, berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Disebut, nah ini kalau berbicara tentang cache memori berarti jawabannya adalah B, yaitu cache memori. Ya kan? Lanjut soal berikutnya. Pada data teknis perangkat komputer terkoneksi internet minimal harus memiliki. Nah, soal ini juga sudah muncul di soal paket pertama sebelumnya ya, yang mana untuk jawabannya itu ada di poin A, yaitu CPU, motherboard, prosesor, memori RAM, heatsink, hard disk, keyboard, mouse, modem, dan VGA. Lanjut, di sini ada topologi ya, teman-teman bisa lihat. Topologi jaringan antara di laboratorium sekolah adalah, tapi yang di sini yang ditanyakan topologi yang ada di gambar, menunjukkan topologi apa gitu ya kan. Nah, jadi bisa kita lihat di gambar ini adalah salah satu topologi jaringan star. Jawabannya D. Oke, lanjut soal berikutnya. Untuk alamat IP 192.150.3.1/24, subnet max-nya dengan 255.255.248 termasuk dalam kelas berapa? Ya. 192 seperti soal tadi juga sudah dikeluarkan ya di paket 1. Untuk 192 tetap jawabannya kelas C. Ya kan? Oke, baik, lanjut untuk soal berikutnya. Pada spesifikasi switch terdapat tulisan 10/100 Mbps, yang mana artinya ini jawabannya ada di poin A ya, yang artinya pada klien perangkat 10 Mbps, sedangkan di switch 100 Mbps. Oke, sudah saya tandain, jadi teman-teman bisa melihat jawabannya nanti ya. Jika ada yang keliru, mohon dikoreksi dan diberikan
jawaban yang benar melalui kolom komentar. Saya persilahkan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Yang mana di sini kita dibuat menganalisis ya. Yang mana ketika lab sekolah Anda membutuhkan jaringan 16 unit komputer dan 1 server dengan topologi star, maka yang akan dibutuhkan perangkatnya ya, maksudnya ini minimal. Di sini sama seperti soal juga sudah ada muncul di soal teori paket 1 yang mana 16 unit komputer dan 1 server. Berarti totalnya sudah yang diperlukan itu ada 17 port. Ya kan? 16 unit komputer dan 1 server berarti 17 port. Berarti secara tidak langsung pilihannya adalah D. 1 unit switch 24 port dan kabel UTP Cat 5E. Lanjut soal berikutnya. Perangkat wireless router tipe N ya. Kalau di paket 1 sebelumnya tipe G kalau saya tidak salah. Tipe N memiliki data rate sebesar, nah, di sini sebenarnya untuk tipe N untuk kapasitas Mbps-nya ini bukan 300 ya, bisa lebih dari 500. Tetapi di sini karena pilihannya dimulai dari 100 hingga paling besar maksimal 300 Mbps, maka jawabannya adalah D. Untuk tipe N sebenarnya itu lebih dari 300 Mbps ya teman-teman ya. Coba bisa dicek kembali, mohon koreksinya teman-teman jika ada kesalahan. Baik, soal berikutnya yaitu konfigurasi routing yang dibangun dalam network yang hanya mempunyai beberapa gateway dan umumnya tidak lebih dari 2 atau 3, yaitu ini jawabannya C teman-teman, yaitu static routing. Yang mana static routing ini gateway-nya tidak melebihi dari 2 atau 3, ya kan? Lanjut. Serangan pada keamanan jaringan dengan membanjiri lalu lintas jaringan adalah jawabannya B ya teman-teman, traffic flooding. Setelah itu soal berikutnya ini juga ada muncul di paket pertama, paket ke-1 sebelumnya, yang mana di sini jawabannya adalah yang A, biru, kuning, merah, dan hitam. Pada printer injeksi terdapat warna CYMK. Ini biasanya yang jago desain ini, mendesain dia pasti mengerti untuk memilih gambar CYMK ya ataupun RGB. Oke, lanjut soal berikutnya yaitu mengenai untuk melihat indikasi pada konfigurasi IP yang terpasang pada komputer seperti di bawah ini. Jadi ini ada studi kasus ya. Ini sudah cantumkan untuk DHCP, IP address, dan juga default gateway dan server IP-nya. Lalu ditanya berapakah IP komputer Anda dan modem, gitu dia. Jadi kita tinggal analisis saja. Soal ini juga sudah muncul di paket 1 sebelumnya, yang mana jawabannya adalah E ya, 10.97.9.4 dan IP modemnya adalah 10.97.0.1. Seperti ini dia. Oke, jadi jawabannya E. Baik, soal terakhir. Peralatan akses point dikonfigurasi default dengan cara. Nah, ini hampir sama juga, sama sih. Soalnya dengan paket 1. Cara mengembalikan atau mengkonfigurasi default ya, settingan awal. Jadi menggunakan tekan reset ya, yang B. Tekan reset pada access point sampai lampu berkedip. Nah, sebenarnya untuk pilihan yang A ini juga boleh, tetapi
ada sedikit yang kurang gitu, dia kurang komplit. Karena apa? Pada saat masuk ke browser melalui IP default, setelah itu ada lagi yang harus diproses, tidak langsung direset. Nah, jadi kurang lengkap. Makanya saya memilih jawabannya yang B, menggunakan hard reset, menggunakan tombol reset yang ada di access point tersebut. Oke, baik. Jadi selesai untuk pembahasan soal teori UKK paket 2 ini, yang mana teruntuk dari siswa-siswi TKJ yang lagi melaksanakan UKK ya, pelaksana uji kompetensi kejuruan. Saya harapkan dengan melihat video ini kalian dapat menjawab soal-soal teori yang mungkin kalian akan hadapi nantinya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Perlu dikoreksi jika perlu melalui kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share-nya jika memang video ini bermanfaat. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.